Salah satu nama terbesar kecerdasan buatan di dunia kripto pernah bernilai 2,4 miliar dolar Amerika. Kini pendirinya sendiri menyebut token itu benar-benar mati. Shaw Walters, pendiri Eliza Labs, memastikan bahwa token i16Z dan Eliza OS sudah berakhir dan yayasan di belakangnya sedang dibubarkan. Keputusan itu menyusul kesepakatan damai atas gugatan kelompok yang diajukan pada bulan April di Pengadilan Federal New York dengan tuduhan iklan menyesatkan dan pernyataan keliru karena kelalaian. Gugatan menyebut Eliza memperkenalkan diri sebagai dana otonom yang dikelola kecerdasan buatan, padahal kendali sebenarnya tetap dipegang orang dalam, dan pergantian token membuat porsi pemegang lama menyusut. Yayasan berdamai dengan menyerahkan sisa kas yang masih dimilikinya, dan Walters menyebut tuduhan itu konyol namun mengakui mereka tidak punya modal untuk melawan di pengadilan. Token kini diperdagangkan pada pecahan kecil 1 sen dengan nilai beredar sekitar 2,65 juta dolar Amerika. Walters mengatakan dirinya tetap memegang perangkat lunaknya, tetapi tidak akan pernah lagi mengizinkan token apapun ditempelkan padanya. Lembaga yang menyelesaikan sebagian besar transaksi Wall Street setuju membantu menjalankan sebuah rantai blok. Circle memastikan bahwa ARK, jaringan miliknya sendiri yang dibangun untuk pembayaran dan penyelesaian dengan mata uang stabil, akan diluncurkan pada 16 September. 11 validator pendiri diumumkan, dan daftarnya terbakar seperti absensi keuangan tradisional. Ada BlackRock, Visa, dan Mastercard di dalamnya. BlackRock diperkirakan membawa dana pasar uang tokenisasinya ke jaringan itu, sementara lembaga penyelesaian Amerika baru akan menambahkan ARK ke layanannya sekitar 2 tahun lagi. ARK sudah berjalan sebagai jaringan privat dengan lebih dari 100 peserta institusional, menyelesaikan transaksi dalam kurang dari 1 detik, dan menagih biaya dalam mata uang stabil milik Circle. Keterangan hukum dari Circle sendiri layak dibaca berdampingan dengan pengumuman itu. Kelompok validatornya berbasis izin, dan belum ada satupun regulator yang meninjau jaringan tersebut. Peluncuran publik nanti akan memperlihatkan bagaimana gabungan lembaga sebesar itu bekerja pada praktiknya, dan seberapa terbuka jaringan tersebut sebenarnya bagi peserta di luar daftar pendiri. Kunci yang melindungi dompet-dompet ini sebenarnya tidak pernah benar-benar acak. Sebuah pembaruan firmware pada 2021 membuatnya bisa dihitung. Galaxy Research menyebut kerugian terkonfirmasi dari celah Cold Card kini melewati 100 juta dolar, dengan hampir 1.600 Bitcoin diambil dari lebih dari 7.000 alamat. Sedikitnya 15 penyerang yang berbeda diyakini ikut terlibat di dalamnya. Penyebabnya berpangkal pada bulan Maret itu, ketika pembuatan frasa pemulihan melewati pengajak perangkat lunak yang bisa ditebak alih-alih chip yang memang dibuat untuk tugas tersebut. Akibatnya kunci bisa direproduksi secara luring, sehingga penyerang menghitungnya lebih dulu lalu menguras dana tanpa pernah menyentuh perangkat apapun. Gelombang keempat yang dicurigai bisa mendorong totalnya ke sekitar 130 juta dolar, namun Galaxy belum memverifikasinya dengan para korban dan mengeluarkannya dari hitungan resmi mereka. Kepala Reset Galaxy menyampaikannya dengan lugas bahwa para korban sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun dalam perkara ini. Subscribe sekarang